Jadi kemarin gue udah bikin story, gue mau ketemu Om. Om Anes, ada yang mau ditanya. Ada 200.000 pertanyaan ya? Wah gila bukan main, 250.000. Ini mau dari pertanyaan yang pendek dulu apa yang pendek dulu kali ya jawabannya? Atau mau ini, mau pertanyaannya kayak apa namanya? Rapid answer, yes. Rapid question. Dan yang paling singkat kali ya, Bang kok bisa ganteng banget sih? Ih Nami yang nanya ternyata. Itu mah nepotisme orang dalam yang nanya ganteng. Gak pernah seumur hidup gue di komen kayak Mas ganteng banget ya. Kecuali istri sendiri. Bisa aja nih merendah Babang. Kapan workshop sama Filtrox lagi? Ini yang komen bukan orang Filtrox nih, brand tetangganya. Oh gitu? Iya. Kok bisa? Nggak tahu ya. Gue sebenarnya pengen sama Filtrox tapi outdoor. Outdoor? Pakai flash. Outdoor Jadi pakai flash. lensa 35, lensa 85 atau 35, 50 ada sih kemarin ada ya? 50 kayaknya belum ada yang pro deh. Berarti yang 35-nya gue pengen cobain outdoor sebenarnya. 35, 135, karena 85. 135 udah coba, udah punya 85 di workshop udah dicoba. Tapi yang 35, 125 masih bikin penasaran sih. Dan itu vokaling yang lu jarang pakai sebenarnya. Benar. Sama 16. Tapi 16 nggak pakai flash, jadi pengen cobanya yang 3512 pakai flash, 16 lebih ke foto fashion editorial tapi outdoor gitu. Ngambil landscape. 16 lu udah ada kan kalau 16? Udah, cuman memang sering pakai. Nyari talent yang cocok susah ternyata. Yang kira-kira untuk foto karena seperti fotonya outdoor, terus kayak dianya juga harus agak sedikit pose-nya juga harus sedikit udah lebih luas gitu ya. Nyari talent yang cukup luas gitu. Ya dancer sih harusnya. Yang lebih luas, tau gak lo? Tapi dia dancer, tapi dia model juga gitu-gitu lah. Iya. Tapi buat foto berarti ya, bukan video nih ya? Iya foto, kalau video kan gue gak ngisi workshop video. Iya sih benar juga. Wah apalagi filter kayaknya mau keluar flash baru deh kalau ngelihat. Hah? Lo tau dia baru? Ada flash yang kecil itu kan, yang retro itu? Dia ngeluarin on camera flash gitu. Barengan sama yang sekarang kan lagi rame tuh, semua kecil-kecil semua. Iya. Kemarin udah keluar tuh, juga. yang model, model retro. Nah sekarang dia keluar yang baru lagi, kayaknya yang ini nggak tahu deh, dia bisa nge-sync, apa sih namanya? Jadi trigger. Bisa di trigger atau kayak gitu-gitu. Nah kalau bener bisa tuh. Next workshop. soalnya dulu kan kita kenalnya brand lampu ya. Filtrox. Iya brand lampu kan dulu, lu tau gak sih? Dulu gue taunya Filtrox tuh lampu yang kotak. LED kecil-kecil gitu kan? Gede. Gue kenalnya jam lampu LED yang apa namanya, yang bubble gitu, apa namanya? Bukan COB. LED yang zaman dulu. Yang panel kan? Yang panel ya? Panel itu. Ya. Itu dulu pernah pakai satu gede terus ada bandornya gitu. Tahunnya itu dulu sebelum tiba-tiba keluarin lensa. Kita samain dulu nih, gede ini paling 40-60 watt gitu kan ya? Paling gede. Wattnya? Lupa. Oh iya, tapi bukan yang 100, 200. Bukan. Oh iya. Bareng brand ini dulu kan Yongnuo gitu. Iya. Tahunnya itu dulu. Tahu-tahu tiba-tiba ngeluarin lensa. Iya. Gue juga baru tahu lensanya sebenarnya pas di Air Series itu sih. Pertama kali cobain apa lensa apa? Itu Air Series. Iya, maksudnya yang vokal berapa? Sempat coba di Fuji. Yang 75 ya? Enggak, lebih jadul. Filtrox 23 tau nggak? Oh yang zaman Air. Bukan Air malah, sebelumnya itu yang dia ngeluarin 13, 23, 3. Tapi gue nyobanya sama Fuji jadul, XT10 ya. Jadi gue nggak tahu ini lensanya sebenarnya bagaimana. Kan kameranya tidak mendukung nih, jadi banyak manual fokus gitu-gitu. Jadi gue nggak tahu sebenarnya lensanya gimana. Akhirnya coba lagi Air yang 20 yang pertama kali tuh. Wah, baru di situ. Baru berasa. Kayak, padahal itu 2 jutaan. Iya. Gue kayak, wah gila. Dengan 2 jutaan sekarang dapat lensa full frame, autofocus f28, kualitasnya begini kayak. Tapi belum sih, gue Air sama sekali belum pernah nyoba sih. Ya, nggak bilang gue bawain harusnya coba. Even vokaleng, karena lebih ke vokalengnya ya. Gue lebih tipikal nyari lensa butuh vokalengnya doang sih. Kadang-kadang nggak terlalu peduli sama detail-detail lainnya. Karena lu tutup anyway kan sampai 56 f8. Iya, kadang-kadang ya. Gue jarang juga sih pakai yang. Kalau buat video mana-mana aja. Maksudnya yang seri R. Nggak ada kendala yang berarti. Jujur, gue pakai untuk kasual aja kalau yang Air ya. Tapi itu aman banget sih. Size-nya sih yang kayak gue bisa bawa 3 di tas sling bag gitu loh. Seukuran ini doang ya? Iya, full frame. Seukuran lensa G-nya Sony. Ada lensa G kayak yang 20, kecil 40. Gitu ya, yang compact-compactnya ya. Iya. Tapi lebih ringan ya. Lebih ringan. Karena yang G kan besi ya. Yang ini kan full plastik. Jadi kemarin gue pakai sling bag kecil, bawa 3 lensa dan 1 body. Dan masih ada space untuk dompet, HP gitu kayak wah gila. Jadi kayak dibayar Filtrox, enggak ini enggak di sponsor Filtrox, jadi kita potong-potong aja bagian yang penting. Oh, ini ada
satu yang panjang nih sebenarnya. Enggak, dia nanyanya kurang ini. Iya, lu pasti sering dapat kan pertanyaan, Bang, pengen foto. Ada rekomendasi kamera nggak? Atau ada rekomendasi lens? Yang lu pasti bingung juga jawabnya kan? Iya. Kayak, yang paling sering kan, Mas, kamera buat pemula yang bagus apa itu? Iya, betul. Atau lensa yang bagus buat ini apa gitu? Iya, padahal kita nggak tahu lu mau nge-shootnya seperti apa, ya, budgetnya berapa, konteksnya apa, kayak gue nggak tahu. Nah pertanyaan sebenarnya pengen jadi fotografer olahraga, sepeda atau pelari, setup yang oke tapi nggak terlalu mahal, pakai apa ya? Fotografer olahraga, spesialisnya lari. Sepeda atau lari. Oh, sepeda atau lari. Nah ini so many questions. Pertama, kenapa nanya ke portrait fotografer? Iya, harusnya nanyanya ke Fahmi Ramadan ya. Lu kok Fahmi Ramadan sih? Siapa namanya? Gue lupa nama temen gue sendiri. Waduh. Soalnya si Fahmi motoin bentang apa namanya? Event sepeda yang tur Jawa itu, bentang Jawa ya. Iya. Nah, itu dia moto. Iya benar, gitu. namanya Fahmi Ramadan. Oh benar kok. dia satu fotografer yang ngedokumentasiin. Dia naik motor dari. Oh dia ikut. Dia dokumentasinya naik motor gitu. Kayaknya lebih cocok ke dia karena dia pakai Sony juga setahu gua, dan setahu gua Sony dia A72. Serius. Wah gila. Lensa gua nggak tahu, Tamron mungkin setahu saya nggak gua. Karena terakhir ketemu dia pakai Tamron sih, saya ingat gua. Sekarang nggak tahu. Tapi dia pertanyaannya kamera ya? Iya, tapi ini kayak mending kita ganti ya, karena ini terlalu nggak ada konteks. Mungkin gua ganti. Kalau lu dimodif ya? Iya, gua modif pertanyaan. Karena ini susah, terlalu nggak ada konteks. Anggaplah lu pengen jadi fotografer olahraga. Belum punya apa-apa nih. Punya budget 10 juta. Anjir. Apa yang akan lo beli? 10 juta itu buat kamera sama lensa? Kamera dan body. Body dan lensa deh. Hah? Iya, yang pasti second sih. Iya, nggak apa-apa second. Gue juga selalu beli second. Nggak tahu deh kalau 5D itu apakah autofokusnya udah titik fokusnya udah banyak ya? Gue belum pernah pakai 5D Mark IV gitu kayaknya deh. Gue lupa apa lagi. Dia kayaknya masih titik fokusnya masih. Kayaknya karena masih harus yang dicetek terus. Ya, apa namanya? Istilahnya gue juga lupa lagi. Apa namanya? Autofocus and frame. Pokoknya gitulah ya. Iya. Intinya yang tahu pasti umurnya udah tua. fokus dulu baru di framing gitu iya, kan. Betul. Zaman dulu gitu, tapi gue nggak tahu tuh, gue lupa apakah titik fokusnya udah sampai. Soalnya terakhir kali pakai yang DSLR titik fokusnya cuma 9, jadi gue mau ngejar momen susah karena harus milih dulu kan titik fokusnya, terus baru walaupun udah pakai servo segala macam. Tapi karena kalau fotografer sport memang harus autofokusnya harus cepat dan ya area fokusnya harus banyak kan. Cuman kalau 10 juta aduh, mungkin kalau misalnya 5D itu ya, tapi mungkin hasilnya nggak maksimal kali ya. Lensanya ya pasti. Iya, lensanya juga nggak tahu tuh pakai 70-200 mana bisa dapat harga segitu. Kurang nggak sih? Jauh banget. Kayak susah deh kalau 10 juta. Kayak 10 juta berat ya? Berat kayaknya. Kayak mentok beli ZV-1 pakai kit lens deh. Terus kalau ada event sewa lensa. ZV-1, ZV-E10 sorry. Tapi kalau ZV-E10 menunya nggak sebanyak itu ya, maksudnya untuk bisa lu sat-sat kayaknya dia nggak ada shortcut. Iya. Jadi kayak joystick aja nggak ada. Tapi mungkin dia karena udah touchscreen itu kayaknya better lah ya. Dia udah touchscreen kan. Udah touchscreen dan dia udah vari angle ya. Kalau 1400 kan susah tuh kita mau. Iya mau segala macam. Iya itu penting juga sih. Ya tinggal sewa lensa ya. Iya, berarti kalau 10 juta berarti beli body ZV dan sewa lensa. Iya benar. Nggak usah beli lensa, sewa aja. Saya sewa aja. Karena susahan sewa kamera daripada sewa lensa. Iya, betul? Benar. Setuju. Tapi gue pernah ada di fase yang gak punya kamera. Dulu kan beli kamera pertama, kayak 3 bulan 6 bulan kemudian BU langsung jual. Habis itu beli kameranya lagi tuh dibantuin sama kakak angkat gue. Jadi dia beli kamera second 6D di dulu namanya apa ya, Toko Bagus ya. Aduh gue gak pernah lagi. Toko Bagus. Enggak, Bukalapak. Oh. Dia beli di Bukalapak, dikreditin sama dia, gue beli. Habis itu gue cicil ke dia lah gitu. Terus habis itu punya itu baru punya Sony itu mungkin 2019 kali ya. Baru punya A73 tuh ya? Iya langsung A73 gitu. Tadi kamu ngomong apa ya? Oh lu sempat nggak punya body kamera? Iya. Nah A73 terus pas pandemi itu gue kondisinya pandemi cuman ngerasain paling cuma 3 bulan. Terus akhirnya nggak dulu waktu itu ngekos dan yang berat adalah ngekos dan cicilan mobil. Jadi gue sebelum pandemi itu gue nge-DP mobil lah istilahnya, second kan. Terus minimal harus keluar 6,5 juta lah sebulan. Itu udah 3 bulan pertama masih bisa. Terus habis dong tabungan kan. Akhirnya lepas lensa satu gitu lama sampai akhirnya ke body juga. Terus dilepas, akhirnya beberapa kali minjem kan nggak bisa sering-sering juga kan. Akhirnya nyewa ke BSM.
Nyewa, habis itu sempet punya, terus sempat dijual lagi. Ada tuh periode pandemi sempet gitulah. Supaya punya sempet jual, beli, punya ya tapi jual belinya gitu. pun second kan, terus habis itu jual lagi. Sampai akhirnya A72 kemarin yang pas udah sepakat tahun kemarin baru punya lagi A72 itu. Jadi ada pasnya nggak punya kamera dan nyewa kamera ya ribet juga sih. Mendingan nyewa lensa sih. Lensa teman kita mungkin banyak opsinya gitu. Kalau kamera teman kita sewa, dia juga pasti akan kerja someday kan kayak. Betul. Bisa lama. Udah gitu settingan tiap orang kameranya beda. Gue pernah sekali kan tiap kita minjem kamera harus dicek lagi kan. Ininya ada beberapa kamera yang kayak settingannya lupa dicek karena buru-buru mungkin kali ya. Jadi kayak nggak disetting kayak raw yang uncompressed padahal butuhnya agak yang uncompressed. Iya. Terus yang settingan kayak shortcutnya kok berubah banget. Betul. Itu ganggu kerja workflow juga kan. Betul. Gitu sih. Kayak custom button tuh penting. Iya, kayak kita udah nggak mikirin lagi, ternyata kita udah otomatis gitu loh. Sambil moto, ya benar. Oke, sampai sekarang pun nggak tahu, lu ngalamin juga ya? Gue kalau nyewa kamera tuh gue berusaha nyewa kamera yang sama. Jadi settingannya semua gue copy paste. Kamera yang sama maksudnya tipe yang sama. Jadi misalnya gue perlu 2 body nih, iya tipe yang sama. Jadi gue bisa. Nah itu gue nggak tahu. Copy. Cara untuk copy settingan dari kamera satu ke yang lain atau cuman masukin SD card. Iya. SD card. Pernah lihat. Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Ya, maksudnya nge-save-nya. Oh iya. Tapi tahu. Pakai PC, pakai laptop nggak? Enggak. Tinggal langsung dari situ ada di menu Sony-nya kok. Betul. Gue sempat lihat ada yang ngajarin tuh. Dia pakai modal SD card doang. Jadi lebih enak. Iya, lebih enak nyewa body yang sama at minimal kalau bisa. Jangan lensa aja, lebih gampang. Kita naikin dikit deh. 10 juta ternyata berat guys untuk jadi. Kemarin aja gue ditanya sama Erwin Estek nanya ke gue 25 juta aja gue pusing sih. Waktu itu. Susah ya? Kalau dikasih budget 25 gitu. So, ya itu body sama lensa gitu. Terus kebutuhannya. Tuh, susah. 25 juta aja susah. Makanya jangan pedal 100 ribu 2 jam. Tapi kalau ngomong nabung buat kamera sama lensa, menurut gua tunggu. Ini paling ideal ya? Jangan. Kalau gitu kita mundurin dulu. 25 juta dulu. Apa? Kalau 25 juta apa? Sekarang kalau gua nggak punya apa-apa. Kan kemarin udah sempat ngomong tuh di Estek. Berubah nggak? Kemarin itu gua ngomongnya, gua juga lupa apa yang gua ngomongin ya. Kayaknya 25 juta A74 oke lah ya. Atau A7C2 juga harusnya oke sih. Beli second berarti ya? Iya. Sama A74 secondnya nggak dapet ya? Nggak dapet, kayak masih 2728. Karena di A72 tuh gue merindukan si joysticknya sih sebenarnya. Iya. Itu aja sih, sama gripnya lebih kecil udah gitu. Kalau ini pasangin grip harusnya lebih aman. Walaupun gue video juga, gue kan dulu A73, terus ganti ke A7C dulu sebelum ke si ZV. Gue juga refleks nyari joystick sih buat ganti titik fokus tuh, padahal rasanya kayak nggak penting tapi ternyata kita butuh gitu. Walaupun sebenarnya bisa tap ya, tapi entah kenapa ya lebih enak kalau misalnya sambil ngeker sambil bisa. Kalau ngeker kan nggak bisa ngetap kan. Kalau kita lihat kalau lagi pakai eye lagi viewfindernya itu kan ya. Jadi 25 body only nih. Tetap lensa nggak dapet ya. Lensa tetap masih nyewa dulu nih. Itu aja. Oke. Atau pinjam ke Edo. Bisa buka rental. Oke, terakhir berarti idealnya untuk mulai kan tadi gue batasi tuh 10 juta, 25 juta idealnya. Starter pack-nya deh. Sebenarnya ini harus spesifik ke satu brand atau nggak harus sih. Gue belum pernah nyobain banyak kamera sih tuh sebenarnya. Jadi opsi gue nggak banyak. Nggak apa-apa kan ini kalau lu. If you gitu. Idealnya. Ini kalau gue pribadi gue butuh yang hybrid sih. Jadi gue cari kamera yang foto videonya aman. Jadi gue nggak butuh yang spek tinggi di salah satu, tengah-tengah aja, is okay. Yang penting gue bisa dua-duanya. Walaupun sebenarnya gue jarang juga nge-post kerjaan video, tapi butuh buat minimal buat konten diri sendiri. Konten diri sendiri. Gitu. Jadi gue butuh yang hybrid. Mungkin A75 ya. Ini kok jadi prediksi. Belum keluar. Berarti ZV coret nih tapi ya. Tapi FX30 itu fotonya bagus nggak? Gak ada mechanical. Gak ada mechanical shutter. Tuh. Buat gua yang di studio kayaknya tuh betul. Skip langsung. Arif 6700 berarti. Tapi 6700 udah seperti FX3 kah sensornya dan FX30. 30 ya? Mirip. Sama sensornya. Berarti A6700 adalah versi compactnya aja. Versi fotonya. Versi A7C2-nya. Iya. Gitu. Tapi dia APS-C. Oh. Bedanya itu. Gue nggak ngaruh APS-C atau gimana ya, cuman nggak masalah sih ya.
Ya gue juga gak masalah. Nyewa lensanya yang lebih wide aja. tinggal di crop. Betul. Tinggal di crop. Mungkin itu boleh juga sih kalau misalnya. Tapi kalau ada 75 deh. Kayaknya lu udah full frame banget ya. Full frame boy. Gitu. Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Emang ada? Nggak tahu sih. Jadi kita lagi ada di studio O. Lagi ada yang ngajar. Jadi kita nggak boleh berisik. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman ya udahlah. Studionya enak sih. Lightingnya lengkap gitu. Flashnya ada continuous juga sih. Nah tapi katanya di lantai atas ada tempat ininya juga. Karena Edo lagi belajar tempat ngedit. Mari kita naik. Jadi atasnya ternyata begini. Sangat besar ya. Bisa foto dari atas begini juga, lucu juga nih. Guru, murid, BTS. Oh ya, ada talent, Mbak talent. Setelah ngintip lantai atas, kayaknya akhirnya kita dibawa aja deh. Soalnya pengen rebah. Kan itu ya kenikmatan kita pakai laptop tuh ya. Kita bisa sambil rebah. Betul? Betul. Walaupun kayak agak nyebelin ya. Di saat ada yang lagi berdiri, jalan-jalan, lagi belajar, kita rebah. Gak apa-apa, namanya kenikmatan hidup. Tadi datang tuh masih 1:30, tiba-tiba udah jam 4 aja. Waktu. Lanjut ngebahas kamera. Tadi kan spesifik banget tuh ya, pertanyaannya tentang foto spot, specifically lari dan sepeda. Sekarang aku pengen coba ngomongin untuk sesuatu yang pemakaiannya lebih general kali ya, lebih umum. Menariknya kameranya sama. Menurutku Sony Alpha 6700 itu middle ground yang pas banget. Buat foto oke, buat video juga oke. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk konten kreator dan pengen kamera yang harganya lebih murah, menurutku sebenarnya ZV-E10 Mark II itu juga udah oke banget. Bahkan sebenarnya kalau malas ngedit, ZV-E10 yang pertama juga masih oke. Dan sebaliknya, kalau pengen fokus ke video doang, ada FX30 yang secara beberapa fiturnya lebih oke lah untuk video. Karena basically si ZV-E10 Mark II, Alpha 6700 dan FX30 mereka punya sensor yang sama kan. Dan sebenarnya menurutku pembedanya sih cuman ini ya, lensa. Kalau cuman pengen satu lensa, aku bakal sangat menyarankan lensa yang sapu jagat gitu. Misalnya kayak Tamron 1770 atau kalau itu kegedean mungkin kayak Sony 1655, tapi itu agak mahal ya. Ada dari Sigma juga tuh 1850mm f2.8 yang aku pernah pakai juga. Yang aku nggak pernah punya cuman yang Tamron ya. Si Sony dan Sigma highly recommend. Dan ini tergantung juga nih sama nanti tuh ada rencana untuk upgrade ke full frame nggak. Kalau misalkan upgrade ke full frame itu kan berarti sebenarnya kita bisa mulai nyicil lensanya tuh. Misalnya mulai ngambil lensa 70-200 kalau arahnya ke sports tadi. Dan kalau lensa sebenarnya kan ini juga bisa bervariatif banget ya, tergantung budget kita. Kalau nyari yang budget, si Viltrox R tuh oke banget. Ku pakai casual tuh maksudnya misalnya dipakai untuk nge-shoot talking head kayak gini, ini bakal aman banget untuk konten-konten biasa juga. Sebenarnya selain yang fast paced kayak sports gitu, menurutku lensa-lensa budget sekarang juga udah aman banget sih. Jadi itu aja. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.